Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, penghapus dosa berikutnya adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Ibadah ini tentu dilakukan oleh orang yang telah mampu, baik mampu dari sisi fisik, materi maupun kendaraan. Maka siapa saja yang melakukannya dengan penuh keimanan dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni dosa-dosa masa lalunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablah wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablah." Tidakkah kamu tahu bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tidak hanya dihapus dosa-dosa dan kesalahannya, haji dan umrah yang dilakukan juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kefakiran seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, terus-meneruslah mengerjakan haji dan umrah, sebab keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana peniup pandai besi dapat membersihkan karat besi. Dalam riwayat lain, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal-dhahab wal-fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Karena haji dan umrah dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup pandai besi dapat membersihkan karat besi, emas, perak, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Selanjutnya berkaitan dengan tawaf yang dilakukan 7 kali putaran, lalu yang bersangkutan menghitungnya, maka setiap langkahnya akan diampuni dan dituliskan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bihadzal bait usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabatin la yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'ah wa kataba lahu biha hasanah." Barang siapa yang melakukan tawaf di Ka'bah ini selama 7 kali putaran, lalu ia menghitungnya, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. Ia tidak meletakkan satu kaki dan mengangkat yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan satu kesalahan darinya dan menuliskan satu kebaikan untuknya. Jika melakukannya sebanyak 50 kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bil baiti 50 marrah kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh." Siapa yang melakukan tawaf sebanyak 50 kali putaran, maksudnya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Masjidil Haram, keluar dari dosa-dosanya seperti hari di mana seorang bayi dilahirkan ibunya. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan perbuatan rafath, fasik, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari seorang bayi dilahirkan ibunya. Dalam rangkaian ibadah haji yang lain, seseorang juga dianjurkan mengusap Hajar Aswad. Meskipun hal itu sunnah, namun menyebabkan dosa-dosa pelakunya diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mashal hajari al-aswadi war ruknil yamani
yahtanil khataya hattan. Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapuskan dosa-dosa dengan sempurna. Berkaitan dengan umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ilal umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa kesalahan antara kedua umrah tersebut, dan haji mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasan baginya melainkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ilal umrah kaffaratul lima bainahuma minadz dzunub wal khataya wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina ziyaratal haramain li'ada'in nusukain wa ziyaratas sayyidil thaqalain jaddi sayyidina al-Hasan wal Husain. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur birahmatika ya azizu ya ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.